Oke, kembali lagi bersama kami di podcast di Balik Tirai. Di sini kita sudah kedatangan dua bintang tamu yang sangat spesial, yakni saudara Roni Alka. Bagaimana kabar, Bro Roni? Bung Adang, bagaimana? Baik semuanya. Di sini kita akan berbincang santai terkait dengan 10 tahun kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana tanggapan saudara Roni terkait dengan 10 tahun kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo? Ya, bisa dikatakan sih, menurut saya nggak ada dampak apa-apa sih ya kalau buat kehidupan saya. Dimulai mungkin dari dana bansos lah segala macam, COVID. Dibilangnya sih emang istilahnya itu pembagiannya banyak dari Jokowinya itu. Tapi kita itu sebagai rakyat juga merasa, perasaan kok banyak, tapi kok cuma ini doang gitu. Jadinya kayaknya kurang, dan seharusnya Jokowi juga ngasihnya itu ini lapangan pekerjaan, bukan BLT segala macam. Itu yang ada cuma membuat ketergantungan doang terhadap pemerintah. Yang seharusnya kalau bisa dibuat lapangan kerja bisa membuat rakyatnya itu semakin maju, semakin tahu artinya namanya itu sebuah kerja keras. Namanya dari sekarang pemerintah Jokowi itu ya membuat lapangan kerja dibanding memberikan bantuan segala macam. Bukannya di era Jokowi kita sudah melihat banyak pembangunan, di banyak pembangunan di situ sudah tercipta banyak lapangan kerja. Contoh jalan tol, bandara, dan pelabuhan, dan masih banyak lagi di era Jokowi. Gimana? Sebenarnya sebuah infrastruktur yang itu tidak menjamin sebuah pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Karena contohnya seperti di Morowali dan Sulawesi itu banyak PT-PT besar, pembangunan besar, tapi yang bekerja itu orang Cina. Hampir 90% itu orang Cina. Yang lebih anehnya itu mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi sebuah infrastruktur yang banyak dibangun tidak menjamin itu sebagai sebuah kesuksesan seorang presiden. Contohnya tadi Bu Mika mengatakan bahwa pembangunan jalan tol itu tidak menjamin rakyat miskin terlepas dari kemacetan. Karena rakyat miskin itu nggak mungkin lewat tol, entah harus bayar, kecuali tol itu gratis mungkin itu berpengaruh dampak besar bagi masyarakat. Tapi bukannya rakyat miskin juga merasakan, misalnya kan dengan adanya jalan tol, bansos bisa disalurkan lewat jalan itu, dan penyaluran bantuan gitu bisa dengan cepat. Kembali tadi seperti yang dikatakan Mu'adha, kita itu tidak perlu bantuan seperti bansos itu. Perlu, cuman jangan menjadi sebuah ketergantungan. Yang lebih penting itu adalah pembangun infrastruktur seperti sekolah. Itu lebih penting karena otak lebih maju, pikiran lebih maju, pasti pekerjaan lebih mudah dilakukan. Lebih seperti itu ya. Bagaimana, Saudara Faisal? Mungkin saya bisa menanyakan bagaimana sih situasinya dalam kepemimpinan Jokowi yang sekarang ini lebih maju dari kepemimpinan sebelumnya, apa lebih mundur atau gimana begitu? Kalau menurut saya sih jatuh itu lebih mundur, karena Jokowi itu kemarin saya melihat data itu dia itu kebanyakan minjem dibanding yang sebelumnya. Kalau minjem mah saya juga bisa minjem aja negara lain. Apa susahnya minjem yang bayar negara? Ya cuma bayar negara. Mau semaju apa negara kita kalau minjem ya nggak ada maju-majunya, stagnan, gak ada perkembangan sama sekali. Bro Anda mengatakan di era kepemimpinan Jokowi pemerintahan semakin mundur. Berarti kepemimpinan SBY semakin maju gitu ya? Lebih maju. Buktinya coba dibuktikan gitu, kasih contoh apa saja di era SBY, apa saja yang membuat Indonesia maju gitu. Oke, ini
Pertama, yang namanya pemerintahan itu pasti terlekat yang namanya oligarki kan, orang kaya. Nah, dalam sebuah data itu dikatakan bahwa pada zaman Pak Soeharto, kan itu jauh ke belakang lagi kan, bukan SBY, Soeharto, jauh jaraknya antara Soeharto ke Jokowi. Itu Soeharto itu memberikan hak kepada oligarki agar bangsa ini digunakan, namun hasil yang dipakai oligarki itu kembali ke negara sebesar 37%. Nah, pada zaman SBY kalau nggak salah ini, bangsa ini dipakai oleh oligarki, hasilnya itu masih kembali ke negara sekitar 26% kalau nggak salah. Sedangkan masa Jokowi itu sesuatu yang digunakan oleh oligarki hanya kembali ke negara 7%. Itu jauh banget kembaliannya dari 34 begitu 26 ke 7. Jadi itu sangat tidak berimbang, ya. Terus satu, yang kedua bobroknya KPK. Sekarang KPK itu nggak bisa lagi dipercaya. Bahkan sekarang ketua KPK itu tersangka loh. Iya, betul. Cuman pada zaman Jokowi yang lagi viral. itu tidak itu ya. Jadi bahwa sebelum-sebelumnya nggak pernah itu ketua KPK menjadi tersangka. Itu salah satu contoh bobroknya pemerintahan Jokowi. Kalau saya lihat juga di pemerintahan Jokowi, Freeport dulunya kan dikuasai oleh negara asing, dan Indonesia mendapatkan saham sekitar 20%. Itu di era SBY. Sekarang di era Jokowi, Indonesia mendapatkan saham sebanyak 50%. Bukannya itu kemajuan untuk era Jokowi, saudara Adam? Gimana tanggapannya? Memang itu kayak sebuah kemajuan ya, tetapi ya bisa aja diakal-akalin gitu. Sedangkan Freeport sekarang kan udah pengen habis kan, malah udah habis. Ya bisa aja dia berpikiran, ini minyak tinggal dikit, gue naikin aja 50% lah, gue disini tinggal dikit lagi. Apa bedanya? Itu asumsi Ya, menurut saya sih. Saudara Roni, Bro Roni, sebenarnya itu sama aja, tetap masih rugi kan. Kita belum mendapatkan 100%, masih 50%. Lebih baik, mungkin lebih baik dari sebelumnya untuk bagian ini. Cuma kan itu belum 100%. Kalau memang Jokowi bisa mengambil 100%, itu harus melakukan jualannya. Terus, apakah hasil dari 50% Freeport tadi itu berpengaruh ke lain? Kan tidak. Benar kan? Yang maju mungkin ya orang-orang kaya seperti pejabat. Kita nggak mandang Jokowi bisa ngambil 50% ya, tapi kita pandang dari duit yang dapat 50% saham Freeport itu apakah berpengaruh lagi ke masyarakat? Kalau nggak berpengaruh kan berarti kenyamanan sama aja, nggak ada hasil. bagaimana saudara Faisal? Bro Faisal, Bro Roni, bagaimana tanggapan Bro Roni tentang pembangunan di Papua? Tadi kan Bung Adam mengatakan di era Jokowi Indonesia ini menurun. Tapi bukannya orang Papua sendiri yang bilang kalau di era kepemimpinan Jokowi ini Papua sangat berkembang dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Karena presiden sangat peduli dengan Papua, hanya Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi selama 2 periode sudah berkunjung ke Papua selama 19 hari. Bagaimana tanggapan Bro tentang pembangunan di Papua? Kalau cuma sekadar kunjungan itu bukan sebuah hal penghargaan, bukan sebuah kerja. Kalau cuma kunjungan nggak ada hasil apa. Kunjungan dan pembangunan dan meresmikan. Peresmikan apa susahnya coba? Uang negara pinjam bangun. Yang kita butuh itu keadilan. Ya, kalau cuma pembangunan aja mah mudah. Ya, saya pernah dengar itu waktu itu ngomongnya. Kalau cuma bangun jalan tol, bangun jalan itu mudah, pinjam uang dari luar negeri. Bangun, suruh orang lain tinggal resmikan. Itu akhirnya juga bisa kan pinjam uang ke luar negeri. Kita suruh Pak bikinkan ini itu mudah. Yang kita butuh itu keadilan. Bukannya jalan tol itu dari APBN atau dari investor-investor? Ya itu kelihatannya seperti itu ya, kita nggak tahu. Kalau asumsi saya pasti ujung-ujungnya ke Cina, ya, membutuhkan dana yang besar. Terus yang masalah Papua tadi, kalau memang Jokowi mau menegakkan keadilan,
itu UPM nggak hancur itu yang pertama kan. Kita nggak melihat Jokowi itu 100% jelek ya. Namun kinerjanya kurang selama pemerintahan beliau karena banyak bobroknya institusi sekarang kan. Kalau kata kebetulan saya bilang saya nonton debat itu kan, kalau kata Pak Prabowo itu Papua itu tidak habis-habis masalah itu karena separatisme satu, yang kedua bantuan asing. Cuman saya setuju dengan perkataan Anies, bukan itu masalah awalnya, tapi satu ketidakadilan. Mungkin benar Pak Jokowi banyak mau di Papua, tapi tengok sekarang Kalimantan dibongkar habis hutan untuk IKN. Itu apakah sudah ditelusuri dengan baik? Masa sorenya undang-undang tidak mau lagi sudah ada undang-undang tentang IKN. Masyarakat kan nggak tahu apa-apa begitu udah ada undang-undang satu. Terus kedua Rempang mungkin Papua banyak pembangunan tapi Rempang hancur. Ya jadinya untuk kebaikannya itu. Mungkin seperti itu kalau dia. Oke, jadi untuk saran bagi Fikri ke depan bagaimana menurut saudara Anda? Kalau menurut saya sih dibanding ngebangun jalan segala macam yang tadi dibilang Bung Roni, Infrastruktur ya? Infrastruktur kayak sekolah, kenapa nggak bikin sekolah? Gaji guru tuh udah ketergantungan kayak ada ininya, posisinya, ada posisi PNS segala macam, honorer. Yang honorer yang kasihan. Sebenarnya yang baik-baiknya itu ada aja honorer yang setidaknya itu dia tuh benar-benar ikhlas mengajarkan, tapi malah digaji kecil. Malah sebaliknya yang PNS yang malas-malesan digajinya full, kurang keadilan, kurang rata keadilan di sini. Roni gimana? Saran untuk Seperti ada tadi kan, ya mungkin keadaan lebih tingkatkan lagi institusi karena sekarang ini masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah, sudah bobroknya KPK, Mahkamah Agung, nggak ada yang bisa dipercaya. Ini mungkin ya keadaan lebih tingkatkan lagi, sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat lebih dikembangkan lagi. Ya, Itu aja mungkin. kita berharap Indonesia ke depan semoga semakin hubungannya semakin ditegakkan dan semakin maju. Keadilan juga semakin dijunjung tinggi. Oke, terima kasih atas kehadiran saudara. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.